Kemudian pilihan Bangkamda atau kepala Bangkamda. Di sini ada tulisan dibentuk dulu gaji yang belum. 26 tahun 2020 percepatan pembentukan forum Sipandu Beradat dan Bangkamda. Kita dikejar untuk percepatan ini. Sekarang niki bukan yang mau boyo-boyo, tapi mohon niki adalah tuntutan daripada Majelis Desa Adat dalam hal ini Pergub 26 tahun 2020. Wajib hukumnya setiap pendesa adat yang ada di Bali yang akhirnya 1493 ini wajib hukumnya untuk membentuk yang namanya Sipandu Beradat, dalam hal ini ada di dalamnya Bangkamda. Terus nih, suka tidak suka, mau tidak mau, niki Bangkamda atau Sipandu Beradat ini tetap akan berjalan memakai. Saya bukan bermaksud gimana ya, tapi kalau orang aja tanpa saya atau tim tahu kapasitasnya, kita juga tidak mau istilahnya di awal juga kita susah. Ini sebelum lantu kebidian acara politik ngirim salam-salam mengajukan Pajan Rendiang Pramawisesa kita bertaruh selamat banyak bidian berdulu desa adat dalam selamat banyak bidian terus yang kanyaratat kami dalam selamat banyak bidian Puniki wanita Nabi Sanifat Cang Malibos Bos disampaikan secara mungkin bermustu ini karena niki selami hampir 1 minggu tim bermus niki sampun memargian tugas-tugas pun. Nah dasarnya senang sampun semerbang sarang sami pun niki pemerintahan Provinsi Bali di dalam pembentukan daripada Badan Keamanan Desa Adat utawi Bangkamda puniki khususnya miring Pekaden Pasar yang bukan puniki akeh pendatang karena dianggap mungkin puniki Bali, Pulau Bali utawi Pekaden Pasar puniki baratkan sekali gula puniki akeh sina sampun semua pecah merauh puniki menyicipi gula tersebut. Jika mawinan pemerintah Kota Denpasar mengantisipasi utawi pemerintah Provinsi Bali mengantisipasi kedatangan daripada para korban punisi dibarengi dengan Bangkamdanya. Oleh karena itu kita sambut dengan baik puniki sapenapian puniki untuk menjaga ketertiban, keamanan dan tentunya kesejahteraan daripada Rinwo Widang itu sendiri. Nah, hari kita dari Perjuru Adat akan mengeluarkan surat keputusan Perjuru untuk ditindaklanjuti lagi dalam pembentukan daripada Bangkamda. Tapi sedikit nanti akan dilanjutkan untuk disampaikan ke Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Nah, itu perjalanan nanti. Ini semeton tidak alternatif matur wonten itu persito atur mimpinya selanjutnya ini berarti mandang ditulis mungkin untuk beragam kami kebantuan pegala di pembentukan Bangkamda lagi sedereng yang matur kali juga untuk dari Om Swastiastu. Jadi di sini dia ingin memaparkan sedikit perjalanan selama ini yang sudah terjadi, bahwa yang terakhir kemarin pada tanggal 7 Mei 2021 Kepala Desa rapat kemudian mengundang juru klian saraf kami
dan beberapa perwakilan Kamling dan juga Daksus hadir pada hari itu. Jadi itu adalah kira-kira part koordinasi yang final sekali di tanggal 7, karena kebetulan pada saat itu Bapak Ketua Sabda Desa sudah memaparkan sekali secara lugas tentang segala aspek hukum kenapa kita membentuk Bakamda lagi. Jadi tidak jauh kita berbicara ke belakang lagi apa yang sudah terjadi, perjalanan yang sudah dilalui untuk merumuskan surat keputusan BPSO kemarin, bahwa pada tanggal 7 itu semua yang hadir pada rapat itu sudah menyepakati paralel tentang Bakamda. Jadi pemaparan paralel poin by poin sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Sabda Desa dan sudah disepakati, dan ada beberapa koreksi untuk hal-hal teknis pengetikan. Ya, jadi itu tidak mempengaruhi isi pokok dari paralel. Nah, di dalam pasal peralihan dari paralel itu kemudian diinformasikan kepada desa adat untuk segera membentuk tim perumus. Jadi membuat badan yang belum ada menjadi ada, itu dimasukkan ke dalam pasal peralihan oleh Pak Ketua Sabda Desa. Jadi kita dalam tahap itu, saya mewakili desa waktu itu di rapat Sabda Desa menyampaikan bahwa segera kita tidak lanjuti dengan mengeluarkan SK pembentukan tim perumus, karena ini adalah program dari pemerintah. Dalam tahap ini desa adat tidak mempunyai kewenangan untuk menolak, tidak mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi. Tapi dalam tahap ini kita di desa adat yang ada banyak di dalamnya dalam tahap melaksanakan dan mensukseskan program dari Gubernur Dki. Ya, pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah disampaikan oleh tim dari provinsi sudah dituangkan dalam juklat dan juknis dari Bakamda itu. Pada saat tanggal 7 saya sudah sampaikan materi itu secara tercetak. Saya sampaikan semua keperwakilan yang hadir di sana, diatur semua hal-hal teknis untuk pembentukan Bakamda. Jadi sedemikian perjalanannya, Bapak-bapak dan kami. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua sepakat untuk mensukseskan dan melaksanakan program pemerintah ini. Ya, ini juga adalah demi kemajuan desa kita. Ya. Otomatis nanti pungutan-pungutan keamanan, sumbangan-sumbangan dari pihak ketiga dan bunyo itu adalah kewenangan desa adat, karena pengelolaannya di desa adat. Jadi pola-pola seperti ini saya coba rangkum menjadi draft, ya. menjadi sebuah pemikiran. Apakah berani kita menggaji anggota Bakamda ini? Apakah kuat kita menggaji anggota Bakamda ini? Karena beberapa pertanyaan dari masyarakat, dengan sedemikian banyak nanti anggota keamanan yang kita rekrut, apakah desa mampu menggaji mereka? Seperti itu pertanyaannya. Jangan sampai ini di awal bagus kemudian keteteran seperti itu. Jadi di sini saya perlu sampaikan tidak lanjutnya. Data-data yang saya ambil adalah sebagai tayangan gubernur. Ini tidak bersifat mutlak. Ya. Bisa terjadi perubahan. Ini adalah target kita yang di BP3 nanti yang berkoordinasi sama tim lapangan untuk melakukan penghimpunan dana dunia masyarakat ini di bidang keamanan. Jadi dia dapat sampaikan bahwa dengan koordinasi dari Kepala Bukda ada sebanyak 1.262 unit usaha yang ada di Renon. Di antaranya adalah 828 pos dan industri. Ini di luar warga wet, ya. Di luar warga wet. Ini adalah murni ownernya, pemiliknya adalah warga Kamyung atau keramat Kamyung.
Jadi ada sekitar 828 kos-kosan dan industri, ada dagang-dagang, warung-warung kelontong untuk 434, kata non-adat. Dari informasi aling yang dia kumpulkan, ya itu ada sekitar 1936 kakak non-adat yang ada di non. Jadi yang bakal susutkan dia menjadi cuma 1.500, asumsi terkecil dia pakai. Jika industri 1.262 dan juga kakak non-adat 1.500, ya tidak ada bayangan nanti dari mana menggaji anggota Anda ini. Ya, yang rata-ratakan industri saya cuma ambil keamanan 100.000 saja, kecil itu, sebulan mereka bayar 100.000. Warung itu cuma bayar 70.000 sebulan. Kakak non adat ini 50.000 sebulan. Jadi ini nanti kita pilah lagi, tim yang nanti turun memilah data real ya. Kalau memang dia kakak non adat itu rumahnya mewah, kita naikkan. Kalau memang rumahnya agak di bawah standar, kita turunkan. Tapi rata-rata saya ambil sekitar 50.000. Itu saya mendapat nilai sekitar 188.180.000 untuk keamanan saja, belum termasuk penurunan. Ya, ini bayangan terendah saya. Artinya yang di tim sudah berdiskusi sama teman-teman, ini target pencapaian minimal yang harus didapat. Ya, tidak ada salahnya kita baru berhitung. Ya, mudah-mudahan semua sesuai konsep. Yang tidak bilang bahwa Pak Wayan kemarin mengatakan 188 juta itu bisa dapat uang, ternyata kok tidak. Ini adalah baru perhitungan di atas. Mudah-mudahan yang bisa capai, tetapi bahasa positifnya adalah bahwa di bawah itu ada potensi yang bisa kita gali. Terima kasih kepada temanku sebagai penyelenggara acara. Selamat malam, saya sampaikan kepada bapak yang sudah hadir. Saya sebagai tim perumus Bankamda Desa Dabenon akan menyampaikan hasil diskusi kita yang akan nanti dijadikan dasar untuk membentuk organisasi Badan Keamanan Desa. Sebelumnya saya mengaturkan tangan diri. Om Swastiastu. Seperti yang sudah Bapak terima di meja masing-masing, itu sudah saya buatkan salinannya, ada hasil rumusan tim perumus Bankamda. Di dalam hasil perumusan ini beberapa yang akan saya sampaikan, diantaranya pertama ada persyaratan anggota, kemudian susunan pengurusan anggota, tanggal pembukaan lowongan, tanggal seleksi, jumlah personil, rancangan biaya anggaran awal, struktur organisasi, hak dan kewajiban, dan yang terakhir ada skema pengamanan dan patroli, syarat dan kriteria untuk menjadi anggota Bankamda. Penekanan dari saya adalah yang pertama itu di poin nomor 5, yaitu pendidikan minimal SMP atau sederajat. Kemudian nomor 6, umur minimal yang kita sepakati adalah 21 tahun dengan umur maksimal untuk mendaftar sebagai anggota Bankamda adalah 55 tahun. Susunan kepengurusan. Nah, ini hasil dari pembicaraan kami di tim perumus. Akhirnya kita sepakat nanti ketuanya kebetulan saya sendiri dengan wakilnya Bapak Putu Edwan. Kita berdua sementara menempati dua posisi ini, dan nanti kami akan membawahi ada 3 atau 4 koordinator lapangan. Kami menentukan yaitu tanggal 2 Juni lowongan untuk anggota Bankamda ini sudah bisa diberitahukan kepada warga masing-masing, mungkin melalui pilihan Bangga,
berdasarkan jumlah pos, berdasarkan jumlah shift atau hitungan jam kerja di satu hari. Kemudian berdasarkan juga kita tambahkan ada koordinator lapangan, kita tambahkan juga ada yang istilahnya ini buffer ya, atau ya, kalau mungkin ada yang berhalangan hadir, kita siapkan tambahan kurang lebih 2 orang. Jadi totalnya yang sudah kami rumuskan itu ada 43 orang anggota dengan 3 orang koordinator lapangan. Hak dan kewajiban anggota dan Pemda. Ini yang cukup panjang pembahasannya, karena kita sebelum menyampaikan ke wadah untuk nanti pembukaan lowongan, tentunya pertanyaan ini akan muncul. Yang pertama itu kita bahas gaji atau upahnya, itu bulan pertama sebesar 1.500.000 di masa dalam pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan. Itu kemudian bersama membantu upaya pertahanan negara, membantu menengahi perselisihan antar warga yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di wilayah Desa Darnonon. Kita tentukan kemudian di mana lokasinya, kemudian pos pantau 1 berada di kantor lama LPD Renon di Jalan Pikatalian. Kemudian ada pos pantau 2 berada di kantor baru LPD Renon di Jalan Pikatadun, dan pos pantau 3 berada di Budasera Jalan Pikatadun. Diatur. Kalau selama ini saya atau mungkin Bapak-Bapak sekalian memperhatikan di lingkungan masing-masing itu ada handling ya. Biasanya di atas jam 12 malam itu mereka akan mukul tiang listrik gitu ya, sebagai tanda bahwa mereka lewat atau ada di wilayah tersebut. Nah, kalau saya merumuskan dengan tim, kita akan menerapkan teknologi di sini. Dari kita di tim Bancamda ini tidak ada lagi yang mukul-mukul yang listrik. Karena apa? Yang pertama, kita ingin badan yang kita buat nanti itu dapat diaudit. Sistem GATUR ini kita tempatkan satu pin dengan RF reader di pos-pos yang akan saya jelaskan nanti. Kemudian anggota yang patroli itu akan membawa sticknya untuk ditempelkan di sana. Rute itu saya pecah menjadi 2, jadi setiap tim patroli itu keliling setiap 2 jam sekali. Dan atur tuning ini menawi wonten data hukum saking pawayan pembentuk Sabodesa. Itu Dani, Makassar Sari, Jero dan Iklian yang disambut Presiden Rawin acara politik. Tadi teman mungkin sampun keselenggaroyan gitu acara paruman di sana pada membahas tentang indeks Bancamda. Ini saking tiang ring Sabodesa dulu sampun ini melibatkan pada ring Sabodesa ring tanggal 7 Mei 2021 ya. Sampun ini nyaron hari ini kewenangan peraron hari ini Bancamda, Badan Keamanan Desa Adat. Kalau ring si pandu beradat sesuai dengan Pergub nomor 26 tahun 2020. Itu wonten iriko Bancamda, istilah itu adalah bantuan keamanan desa adat. Artinya di situ ada bantuan keamanan desa adat. Si pandu beradat sistem pengamanan terpadu dengan berbasiskan desa adat. Salah satunya adalah badan keamanan desa adat ini masuk dalam si pandu beradat itu sebagai bantuan keamanan desa adat.
Wenten juga badan-badan lain kalau di desa-desa lain itu ya ada namanya Nabi Wasana Makeh itu namanya, wenten Jago Bayo, wenten Panrekti, Bulan Manga, niko kalau dimasukkan ke dalam si pandu beradab niko berstatus sebagai bantuan keamanan desa adat. Nah kebetulan kita memilih Bankamda lagi adalah sebagai badan keamanan desa adat yang menyelenggarakan keamanan ketertiban umum ring desa adat Renon niki. Makanya niki nanti pembentukan Bankamda itu harus berdasarkan perarem niki gitu. Karena dia juga diberikan tugas lain gitu, yaitu itu menegakkan perarem-perarem atau kebijakan-kebijakan desa, menyelenggarakan keamanan ketertiban umum di desa adat Renon. Ampun keten wenten juga sebagai Linmas perlindungan masyarakat di desa adat Renon ini. Jadi memang kita rancang gitu. Bankamda ini adalah sebagai sebuah badan permanen berkedudukan di desa adat Renon sebagai penyelenggara keamanan dan ketertiban umum, mendeteksi dini juga hal-hal yang mungkin akan mengancam kedaulatan budaya kita. Gitu. Nah sebelum ini yang ingin menjelaskan dumun kronologis hukumnya gitu. Bankamda lagi mengapa? Pertama kalau kita melihat sebuah keberadaan desa adat secara hukum, Perda nomor 4 tahun 2019 itu. Perda nomor 4 tahun 2019, desa adat itu adalah sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki asal usul, yang memiliki kekayaan, yang memiliki tata krama pergaulan secara turun-temurun yang diikat oleh kahyangan desa, memiliki wewidangan atau wilayah, dan juga berhak untuk mengurus dirinya sendiri. Jadi kalau sebelumnya desa Pekraman tidak memiliki kedudukan dia, makin ini desa adat memiliki kedudukan. Dia berkedudukan di pemerintahan Provinsi Bali sebagai subjek hukum. Itu yang direvitalisasi keberadaan desa adat itu di dalam Perda nomor 4 tahun 2019. Perda nomor 4 tahun 2019 ini menggantikan Perda nomor 3 tahun 2021 tentang desa Pekraman. Makin wenten bagi desa Pekraman, kemauan makin kuasanya adalah desa adat. Jadi banyak hal yang direvitalisasi. Artinya kewenangannya itu diperkuat gitu. Tenaga energinya ditambah gitu artinya itu gitu. Dan itu pertama. Kemudian kalau kita lihat nih ring pasal 23. Pasal 22 ya. Pasal 22 Perda nomor 4 tahun 2019. Niko wonten ring huruf G Perda nomor 4 tahun 2019 niko adalah salah satu tugasnya adalah memelihara keamanan wewidangan desa adat. Memelihara keamanan wewidangan desa adat, mengelola ekonomi desa adat, mengelola aset-aset desa adat. Nah kalau konsep ini kita gabung, kolaborasikan itu antara ekonomi, aset-aset, wewidangan dan keamanan itu berarti bahwa desa adat ini memiliki wewenang dan hak untuk mengatur keamanannya di wewidangan desa adat itu sendiri. Itu betapa pentingnya ini keamanan ring desa adat ini yang berbasiskan desa adat dan dipayung hukum oleh perarem. Makanya ini dari Sago Desa membuat perarem tentang Bankamda atau Badan Keamanan Desa Adat. Nah kemudian
sedikit ada perbedaan nih tentang baris niki nabi wasane kacau pemahaman kita. Kan sudah ada pecalang, gitu. Kenapa lagi ada Bankamda? Kalau pecalang nikel itu adalah sebuah sistem pengamanan dalam konsep tradisional. Tetapi dalam konsep kekinian, Bankamda itu dinafaskan sebagai sebuah konsep yang profesional. Gitu. Makanya di dalam si pandu beradat itu, konsep si pandu beradat itu adalah sistem pengamanan di wilayah desa adat yang ditopang oleh sumber daya manusia yang profesional, sarana dan prasarana yang modern. Dan itu ring Pergub nomor 26 tahun 2021 ini, gitu. 2020, okay. Jadi seperti itu karena harus dilibatkan sumber daya manusia yang profesional dan sarana prasarana yang modern. Jadi ini adalah konsep kekinian, melahirkanlah Bankamda. Nah dari pemerintah jelas nih karena sampai dipergubkan, gitu, sampai dipergubkan ini itu jelas adalah sangat mendesak, gitu. Mungkin biro pendesa dalam ini terus didesak untuk dibentuk niki sesegera mungkin niki Bankamda niki, gitu. Karena memang di setting atau dirancang sedemikian rupa Bankamda ini supaya bisa melaksanakan keamanan di wewidangan desa adat Renon. Bukan hanya itu saja, betul. Kita dalam rapat Sabo juga menugaskan Bankamda itu adalah sebagai badan untuk melaksanakan tugas perlindungan masyarakat, perlindungan warga. Perlindungan masyarakat itu apa maksudnya? Bukan hanya masalah keamanan dan ketertiban umum saja. Perlindungan masyarakat itu maksudnya adalah Bankamda ini juga berwenang untuk mendeteksi dini ancaman-ancaman ideologi yang ada di dalam wewidangan kita. Ideologi itu apa salah satunya? Salah satunya mungkin ini wonten ancaman sampradaya. Itu salah satunya. Kita tidak tahu ternyata di dalam wewidangan kita ada yang merengsek ideologi yang mempengaruhi warga-warga kita sehingga adat kita menjadi kacau. Kita tidak tahu itu, gitu. Makanya harus ada badan khusus gitu, yang mau tidak mau diperintah dan tidak perintah untuk melaksanakan tugas itu. Itu baru ideologi sampradaya. Belum lagi mungkin ada teroris. Kita tidak tahu nih. Ternyata di pojok situ ada ternyata teroris, gitu, yang memiliki ideologi lain, mungkin juga Ahmadiyah dan seterusnya. Jadi ini salah satu cara atau dibentuknya Bankamda itu untuk melaksanakan fungsi-fungsi pendeteksi dini sebagai salah satu pelaksanaan tugas untuk perlindungan masyarakat. Ini Bankamda ini, betapa pentingnya Bankamda ini. Nah kemudian dalam sisi manajerial tentu seperti yang sudah dijelaskan tadi itu bisa diatur karena di dalam peraturan ini memang manajerial tipologi perangkat daripada Bankamda ini itu memang harus dibuatkan peraturan organisasi yang diatur melalui peraturan prosedur desa adat. Seperti apa yang dikatakan tadi oleh tim perumus. Jadi itu nanti supaya dimasukkan, dituangkan dalam peraturan-peraturan Bankamda. Di situ nanti ada peraturan-peraturan Bankamda melalui keputusan daripada prejuru desa adat. Nah kemudian perlu yang sampaikan di sini sedikit tentang hal masalah kemungkinan di sini ada sedikit persoalan
Karena terus terang saja di tengah-tengah masyarakat kita sudah memiliki yang namanya di Banjar ada Gatsus, kemudian ada Kamling di Banjar Tengah, di Banjar Kelor juga ada Kamling, namanya Kamling, dan di Banjar Pekan namanya Gatsus. Mungkin ini kita harus selesaikan dengan baik dan dengan jernih. Bagaimana solusinya? Solusinya seperti apa masalah ini? Supaya apa? Supaya kepentingan yang lebih besar ini dapat terlaksana gitu. Jadi ada benturan-benturan di bawah jangan dianggap sebagai sebuah hambatan. Harusnya kita menganggap itu sebagai sebuah tantangan, challenge-nya. Kita harus keluar dengan solusi. Bagaimana seharusnya dan bagaimana sebaiknya begitu. Nah, kalau kita melihat penggalangan dana masyarakat desa adat, penggalangan dana itu harus dipertanggungjawabkan di paruman desa adat, supaya hilang atau supaya hapus unsur punglinya. Kalau ada peraron yang menaungi segala bentuk penggalangan dana atau pungutan, maka itu bisa dihapus punglinya, unsur pidana punglinya itu hapus, karena diselenggarakan lewat peraron atau lewat desa adat yang mana dipertanggungjawabkan di hadapan paruman desa. Jadi tentu di situ penggunaan dari penggalangan dana di masyarakat, baik itu dana dari Tamil, dari Pramotamil dan Tamil, usaha-usaha yang ada di wewidangan desa adat, kemudian wenter juga pengapling atau pengembang-pengembang, itu bentukan pungutan-pungutan itu semuanya harus dipertanggungjawabkan di dalam paruman desa adat untuk menghapus unsur punglinya. Itu yang dia merasa khawatir pada sendiri. Kekhawatiran itu muncul manakala nanti akan ada jebakan-jebakan gitu. Karena tidak ada satupun payung hukum yang melindungi dia gitu. Jadi anak-anak atau rekan-rekan kita, nyamo-nyamo kita yang bekerja di situ, kemudian memungut dana masyarakat, dia seolah-olah bekerja tanpa adanya payung hukum, tanpa adanya kekuatan hukum juga. Itu sebenarnya dia merasa kasihan gitu. Kalau terjadi nanti di tengah masyarakat, ya jebakan-jebakan, kemudian dilaporkan dan lain sebagainya, siapa yang akan bertanggung jawab? Itu yang takutkan itu gitu. Yang harus menyampaikan itu yang sebenarnya, yang seadanya. Ini bukan persoalan kepentingan seseorang gitu. Jadi ini adalah kepentingan kita bersama. Tetapi kita harus selesai atau keluar dengan solusi. Kalau misalnya pungutan itu ditiadakan yang dilaksanakan oleh Kamling, Gatsus dan seterusnya, kemudian semua pungutan itu masuk ke desa adat, apakah itu kita merupakan sebuah penyabotan atau itu sebuah penyelamatan? Nah, bagaimana solusinya nanti bagi mereka atau kawan-kawan kita atau semeton-semeton kita yang bekerja untuk itu, kemudian selanjutnya seperti jobless atau tidak, atau kehilangan pekerjaan. Ini yang harus kita cari solusinya gitu. Kita harus keluar dengan solusi gitu. Jadi dia merasa optimis, bukannya itu sebagai penghambat gitu, tapi kita harus carikan solusinya. Itu nanti akan pasti ada benturan-benturan itu di lapangan gitu. Nah, kemudian ini kita harus duduk begitu, duduk antara perjuru ring desa adat, juru dan desa, memanggil juru dan klian senedang sami, dan juga teman-teman atau ketua Kamling yang bersangkutan, seperti bagaimana nantinya supaya kita bisa keluar dalam satu kata. Karena memang satu Bankanda ini adalah untuk memenuhi harapan dari pemerintah, itu satu, karena dia akan masuk ke dalam sistem pengamanan terpadu. Yang kedua, Bankanda niki memang penting sekali
diberikan kedudukan sebagai lembaga penyelenggara keamanan dan ketertiban yang berkedudukan di desa adat. Itu kepentingan yang nomor 2. Bukan hanya itu, yang ketiga adalah dalam perarem desa adat ini, perarem Bangkamda ini yang sudah diputuskan di Sabo Deso, juga memberikan tugas kepada Bangkamda ini untuk sebagai penyelenggara perlindungan masyarakat. Jadi banyak sekali ini ancaman kita sebetulnya. Ini makanya sangat penting sekali dirancang Bangkamda itu sebagai badan penyelenggara untuk perlindungan masyarakat, gitu. Karena sejatinya kita ini juga diancam oleh ideologi. Secara ekonomi kita sudah tidak berdaulat lagi, gitu. Secara ekonomi banyak ekonomi dari orang lain selain Commonwealth kita sudah merengsek ke kita. Ada jualan-jualan macam-macam Pertamini, kemudian ada yang jualan-jualan apa namanya itu, ayam dagang ayam itu kalau kita cari itu ada pemodalnya. Jadi dari situ dia sudah merengsek ke kita, gitu. Kita sudah tidak berdaulat lagi secara ekonomi. Dan ini kita harus deteksi, gitu. Itu salah satu tugas dari perlindungan masyarakat. Dan ini harus dikomunikasikan. Bangkamda salah satu tugasnya. Oleh karena itu, secara personil, Bangkamda itu harus memiliki intelektualitas yang tinggi di dalam rekrutmennya itu nanti. Personil Bangkamda harus dilatih sedemikian rupa, memiliki intelektualitas tinggi, melibatkan profesional dan melibatkan sarana prasarana yang modern. Itu tipologi daripada Bangkamda. Yang sudah jelas ini tipologi itu ditentukan sedemikian rupa agar karakter Bangkamda itu beda. Tidak seperti pecalang. Kalau memang pecalang itu, ya itu secara konsep dia adalah lembaga pengaman yang tradisional. Tugasnya mengamankan wewidangan desa adat dalam terkait dengan masalah ritual. Itu pecalang. Jadi sudah jelas berbeda. Jadi secara hukum pecalang itu tidak memiliki landasan hukum, gitu. Jadi tidak ada memang diatur pecalang itu sebagai lembaga pengamanan untuk ritual-ritual keagamaan. Bangkamda dasar hukumnya adalah Pergub nomor 26, kemudian diatur di sini oleh perarem kita, yaitu perarem nomor 2. Oleh karena perarem ini, perarem nomor 2 tentang Bangkamda ini tidak ada di dalam awik-awik, dia mengacu kepada Perda nomor 26. Ini disebut dengan perarem ngele atau perarem nyece. Jadi perarem ini adalah perarem ngele, tidak ada di dalam awik-awik Bangkamda, tetapi dia mengacu kepada yang namanya peraturan gubernur nomor 26 itu. Jadi di sana dia mengacu, gitu. Dan itu diterapkan, gitu. Di dalam Sispandu dia akan berstatus sebagai bantuan keamanan, tetapi dalam kedudukannya sebagai penyelenggara keamanan di desa, dia bernama badan, sebagai badan yang memiliki pasukan, memiliki organ, memiliki kewenangan, memiliki tugas tertentu, dan berhak juga mendapatkan insentif yang berasal dari pendapatan desa adat. Jadi seperti itu, gitu. Yang ketiga ini semua desa adat juga akan melaksanakan ini, gitu. Juga akan membentuk yang namanya Bangkamda. Apakah itu namanya berbeda-beda namanya, apakah Jago Bayo, apakah Pangrepti, dan seterusnya, entah apa namanya, gitu. Tapi kita sudah memilih namanya itu adalah Badan Keamanan Desa Adat di Renon, yang mana tugas-tugasnya itu semuanya sudah diatur dalam perarem. Nah, posisi perarem saat ini kita sedang mengkonsultasikan ini kepada NDA,
majelis desa adat, dan kemudian kalau sudah dikonsultasikan, diberikan verifikasi, kita akan segera meregistrasi di Kipraron di PMA atau Pemajuan Masyarakat Adat. Karena apa? Karena Bankamda ini akan bertugas untuk wewidangan desa adat Renon, yang mana di dalamnya ada pramo desa adat atau pramo ada pramo tamiu dan tamiu. Jadi dalam konteks pengamanan, ketertiban umum dan penindakan secara non justisial, Bankamda ini akan mengikat juga bagi pramo tamiu dan tamiu yang ada di wilayah desa adat Renon. Oleh karena itu diperlukan adanya registrasi sebagai bentuk pengakuan dari pemerintah terhadap peraturan yang kita sudah buat ini. Itu masih berlangsung, artinya konsultasi dengan MDA dan kemudian akan mengajukan untuk diregistrasi itu masih dalam posisi berlangsung dan berjalan. Kita belum mendapatkan, tetapi di dalam rapat Sabodeso sudah disepakati segala ketentuan-ketentuan yang kita sudah sepakati itu sudah mulai berlaku saat disepakati. Betul. Nah kemudian sahnya itu ketika disobiahin sahnya, dan ini sudah mulai berlaku. Kecuali kalau ada beberapa ketentuan yang memang harus di take out atau dihapus oleh majelis desa adat, itu akan terhapus dengan sendirinya. Jadi begitu posisi praron kita. Nah oleh karena itu dalam peralihan di dalam praron, pasal peralihan itu sudah bisa dilaksanakan di pasal peralihan itu. Dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi di Balai Desa sudah membentuk tim perumus untuk merumuskan ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan rinci tentang yang terkait dengan Bankamda itu. Semoga saja lebih cepat dilaksanakan. Dan satu titipan kami di Sabodeso untuk bisa mencari solusi dari segala benturan-benturan atau persoalan-persoalan di lapangan, bagaimana sebaiknya yang pikir masih bisa dicari solusinya, dengan duduk bersama-sama, libatkan Biro dan Eklia, libatkan mungkin ketua-ketua kamling, sehingga bisa kita mencari solusi dari sebuah persoalan. Ini rumun dari Ditya saking Sabodeso menawi permalih pos weten Darmo Dulo weten petaken menawi atau saran-saran ngiring malih pos libakan itu. Jadi yang sinta untuk para pesanti. Om santi itu. Nah di Ganguna Renganggo Liang Angga Murekso Rengini hasil perumusan puniki saboleka. Kalau ini akan dipaksakan apa bagaimana dengan mereka? Ya pada intinya memang syukur kalau mereka pada ini dibentuk apapun namanya, tetapi mungkin sangat yang mengharapkan semua yang ada di masing-masing kamling dan kasus itu dipertahankan. Itu perlu dipertimbangkan dengan mungkin ada solusi-solusi yang bisa memberikan bagi mereka yang sudah tidak bisa atau umurnya dia bisa ada pekerjaan yang bisa untuk menafkahi mereka. Sekali lagi dan agak miss sedikit ini karena dia punya warga yang benar-benar cuma pekerjaan itu saja yang dari Lampung kalau dihitung dengan rupiah tidak mencukupi juga ya. Itu saja tidak mencukupi juga karena mohon maaf yang juga mantan 9 tahun juga di kasus yang tahu semuanya dari A sampai Z saya tahu juga ya. Kalau masalah yakin kerja pasti sudah hampir sama dan dia tidak menjamin bahwa dia bekerja dengan sangat bagus lah, jamin sudah tidak.
Itu yang amat sangat itu perlu dipertimbangkan bagaimana dengan yang masing-masing banyak yang jumlahnya yang sudah sampaikan tadi. Kalau bisa mohon dipertimbangkan dan ada solusi-solusinya biar semua yang ada yang tidak memenuhi syarat maupun yang memenuhi syarat biar bisa ditampung apapun apa modelnya biar ada kegiatan yang mereka untuk menghasilkan ya. Mungkin untuk yang dengan cara Oke, semua kita bawa adik jawabku masalah di pos. Ini semua adalah alasan ketiga di jam pada desa sama yang tidak mempergiru perangkat desa. Sebenarnya seperti terus kami biar ada untuk sahabat desa kalau ketika langsung dimandikan begitu 2 sampai 2 hari istri saya sampai kepada istri ke Madian Olimpik Perumus Barhamda kalau sampai kepada istri payung hukum sana kan jadi memayungi hukum mengenai pembentukan bakarnya. Nasanya yang dados pikayun di psikopat bisa disambung ke wilayah UAU bahwa tidak menyatakan kantor metode kasus gabungan tugas khusus yang sama tugasnya dengan komplain yang lain. Namanya sekali nabi sanika UAU ini berikut persyaratan anggota dengan kewenangan satu nabi mengkolaborasikan dengan petugas keamanan saya kan memakin kasus lain hampir begitu sinah sabun dan nyambung tidak sinergi ya tidak nyambung padahal dari awal ini kan tugasnya tujuan dari bentuknya kandang ini memang untuk memberikan rasa aman dan menertibkan dari segala aspek kehidupan sosial yang ada di wilayah Renon. Itu mengikuti dari aturan pemerintah. Tidak munafik di mandane yang kemudian permasalahan. Tuan ira-ira pemimpin dan banyak dan besok iring jaka dengan kerukunan komiti bahkan ada 10. bukan Bapak takut dalam 2020 melakukan komponen tapi komponennya di kawasan ini memanggal tidak melenceng dari aturan pemerintah. Karena itu terkait dengan peranan yang sampai dibuat berarti pada saat diverifikasi iraga mentok nanti itu batal. Jadi yang ini bukan kita percalang ini yang membuat komponen ini dan justru PAM swadaya, tapi PAM swadaya ini pengamanan masyarakat yang berbentuk swadaya. Nah harus satu menjadi ujian banyak lot, diskambling banyak pengawetan. Nah justru ini sudah masuk ya kan. Justru yang baru kita bentuk ini kan baru sesuai dengan ini justru yang terakhir. Itu PAM swadaya, terus ayat 1 itu bantuan pengamanan atau satpam, terus yang terakhir ini marah bantuan keamanan desa adat yang kita bahas baru. Jadi manggil itu manggil teknologi ya. Nah terus terkait dengan tata kelola si Pandu Berada ini justru yang dados kedua koordinator ini adalah Bendesa Adat. Ini dikawankan juga. Kawankan dikawankan pasal 9 bab 3. Jadi membentuk dia kurun dia dibentuk dan kita Bendesa Adat. Terus bendaharanya kita dari gaya atau wakilnya ring lurah. Harus kita nikos struktur niwankan ring perbut 26/2020 itu. Nah, jadi justru di sini wankan memperdayakan pecalang diberikan pendidikan khusus ya. Artinya terkait dengan bantuan taman besar, justru kita paling tinggi itu. Jadi mangga
Kewentan Munarago justru di Desa Renon sudah mendahului sebenarnya adanya Batsus, adanya sistem link, karena itu diakui di dalam Peraturan Gubernur Nomor 26 2020 ini. Diakui di Pak Ampun jangan berpikir kok ada gitu, itu ada dasar hukumnya juga. Coba ngiling di bab 2 pasal 5 yang masuk komponen si Bandung Berada itu adalah A. Pecalang, B. Dan seterusnya justru bantuan keamanan desa adat itu paling gurih, paling buncit ya. Dan itu pun diakui juga justru PAM swadaya keamanan itu ada di atasnya bantuan keamanan desa adat. Jadi bukannya yang tidak memberikan apresiasi terhadap kami, justru memberi atau ini cene dulu yang cene di belakangan. Justru yang perlu dipikirkan sekarang lebih awal pada saat verifikasi terkait dengan perahu yang sudah dibentuk ini, walaupun belum disahkan, memandiangkan justru dibentuk turun si Bandung Berada. Nah itu ada unsur ketua koordinatornya berdasar adat, benten bendaharanya, benten wakilnya. Nah ada di sana Paikatan Ketua Pecalang, Paikatan PAM Swakarya, Ketua benten di tingkat desa kan, iya benten juga. Coba lah saya iling-iling dengan pangkat menyingsal dari produk hukum ane lebih tinggi. Jadi ada pengundang memagi sana singsal. Nah, terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh tim perumus yang memberikan apresiasi, cuma ini dengan jadi dan juga yang apresiasi yakin ini karena ini sistem dan sos nesal wetan justru di paling hukum juga bikin ampunnya nah berpikir kehilangan kasus kehilangan sistem. Nah ini perlu pembicaraan khusus ini karena ini dilindungi juga penting ya nah butuh itu sebuah nggak wentan ini wentan itu baca ya penting ngomong ke rumah kita kan nah wentan dasar hukumnya sih itu menurut PAM swadaya pengamanan masyarakat yang dibentuk dengan swadaya yang masing-masing. Nah banyak ampun dari dulu ampun banyak pekan ampun dari dulu membentuk kita PAM swadaya yang diberi nama Gatsus di Banjar Tengah justru di dua produk dari peraturan kepolisian Republik Indonesia itu dasar hukumnya juga kan. Nah ini perlu satuan ini perlu dengan dia satu jelaskan juga dengan sistem yang sistem keamanan lingkungan itu bahwa ini pada memargi punya produk hukum masing-masing. Nah cuma di lapangan kan ya kan di lapangan ini bukan bantuan khusus ini untuk pemungutan mereka kan nah kan sampai memargi ini bunda nggak salah ya untuk SLT untuk napi nah udah nah itu yang memargi bukan mungkin penduduk kalau ini penduduk diberikan sanksi juga karena apa tidak ada hukum yang penduduk kan enten modelnya jadi Tuhan sudah jelaskan jadi kalau pada jalan nah perumusan pada jalan ini perlu memang pembicaraan khusus malih itu yang tentu cara Banjar pertama yang banyak pertama kesami itu manggil eras itu karena pada menduwi dasar hukum boleh nyetan. Nah terkait dengan 20.000 pemuya bumi yang memargi banyak-banyak ini wantah wenten parara mering desa ane keluarnya oleh pendesa Tane Lami itu rasanya contohnya nan yuang ada 20.000 niko. Nah yang niko kejelas nih sekali banyak pandai aku nanti niko tarik itu desa nafikan kan jangan juga satu kan niko kan keputusan dari pendesa Lami diserahkan kepada banyak. Nah kalau itu ditarik lagi harus ada revisi lagi malahnya. Tetapi kalau di tiang, pelanggan tidak banyak nanti lembanya sukses, desa sukses. Lembanya
tiwas-tiwas desa pasti tiwas Pak. Karena banyak kuat desa kuat namanya kering desa kering barang kita ini mangga mengerti sinarangan kecil-kecil nyata saking ini samnya dan dasar-dasarnya nyata ya. Ini kan kalau sesambling dengan Bapanda ini nah masuk kirim dari 26 2020 ini contohnya si Pandu berada ini Pesalang dan seterusnya. Ini terakhir yang seperti ini Pam Swadaya yang satu satuan pengamanan yang seperti itu terus disambling, terus yang kedua baru bantuan keamanan desa adat yang dibuat oleh tim ya. Jadi Pam Swadaya itu sudah dipayungi juga di Riki ya kan akunnya kan saya ada dasar hukumnya kok menjalan tidak enter gitu. Ini disebut Pam Swadaya. Ini makan Sirang Agung Sucma Om Santi Santi Dewa.